dengan aspek lainnya ya. Nah, sekarang adalah uh, teori akuntansi berkaitan dengan akuntansi keuangan ya. Salah satunya adalah analisa konflik. Jadi analisa konflik di sini topiknya berkaitan dengan peranan ya, peranan dari pasar modal itu sendiri ya, bahwasanya yang namanya investasi gitu ya, ini tidak lepas dari instrumen resiko gitu ya. Salah satu dari instrumen risikonya yaitu konsep CAPM ya, Capital Asset Pricing Model ya. Jadi resiko pasar di sini gitu ya, ini dimaknai sebagai suatu konsensus ya, dari kalau kita berkaitan dengan pendekatan adalah pendekatan aset itu dihargai gitu ya. Dan tentu saja dari setiap harga itu ada faktor risiko yang melekat ya. Jadi individu gitu ya yang berkecimpung di pasar gitu ya, ini akan tidak memiliki kekuatan ya. Bagaimana dia masuk, bagaimana dia memahami pasar, maka dalam hal ini resiko yang terkandung dalamnya adalah resiko pasar ya, resiko harga ya. Dan juga kemungkinan ya terjadinya peristiwa ya di masa yang akan datang ya, atau disebut dengan forecast gitu ya. Dan apa ya, dalam chapter ini juga kita akan melihat ya bagaimana praktik-praktiknya dan juga faktor apa saja yang berpengaruh ya, pihak apa saja yang berpengaruh terhadap penentuan harga ini gitu ya. Jadi masing-masing keputusan harga prosesnya gitu ya, ini berasal daripada tindakan para pihak-pihak itu gitu ya. Dan pihak-pihak tersebutlah sebagai pelaku ya, pelaku potensial gitu ya, yang berinteraksi dengan yang namanya mekanisme harga ya. Nah, bicara hal itu gitu ya, pihak-pihak yang berkaitan dengan perilaku harga dan juga resiko gitu ya, maka teorinya yang terkait itu adalah yang namanya teori game ya, atau game of theory ya, game of theory atau disebut dengan economic theory of game. Nah, jadi ini bicara mekanisme harga adalah economic theory of game. Dan pada chapter ini juga kita melihat ya bagaimana konflik terjadi. Jadi konflik terjadi karena adanya faktor yang tidak pasti ya, terjadi antara para pihak-pihak tersebut. Dan terjadilah yang namanya dilema ya, yaitu dilema para pihak yang terkait. Dan analisa konflik, maka tadi udah kita lihat ya bahwasanya game teori. Nah, game teori itu tidak lepas dari yang namanya moral juga ya. Jadi moral hazard sangat menentukan tinggi rendahnya konflik. Ya, konflik itu bisa berupa konflik karena apa ya? Kegiatan kontraktual ya, baik itu kontrak terkait dengan manajemen maupun juga kontrak terkait dengan hutang ya. Jadi inilah penyebab terjadinya konflik gitu ya. Konflik yang terjadi antara investor dengan manajer ya. Nah, yang namanya game theory tadi terkait dengan risiko ya, terkait dengan apa ya, terkait dengan harga gitu ya. Yang namanya game theory ini adalah suatu model ya, model situasi konflik yang terjadi di mana para pemainnya atau para pelakunya itu berpikir rasional ya, berpikir rasional. Jadi pemainnya itu satu dalam hal ini bertindak dan satu lagi sebagai pemilik akun gitu ya. Nah, dan tipe game of theory ini sifatnya ada dua, yaitu game of theory yang sifatnya bisa bekerja sama atau kooperatif, dan tidak ada yang bisa bekerja sama atau non kooperatif gitu ya. Dan game of theory itu tidak lepas dari praktik teori keagenan. Nah, teori keagenan di sini berkaitan dengan prinsip keinginan para agen tersebut untuk spesialisasi tugasnya ya, yang diasumsikan secara apa gitu ya, secara periode tunggal atau juga yang terpisah antara kepemilikan juga dan juga kepengendalian. Nah, jadi lingkup dari keagenan itu keagenan kepemilikan dan juga keagenan pengendalian ya. Para pemilik dan juga agen di sini tentu saja masing-masing berpikir rasional ya. Para agen bisa posisinya mengambil resiko
sedangkan prinsipal gitu ya menerima resiko gitu ya. Dan prinsipal sini menginginkan agen harus bekerja keras, tetapi agen tuntutannya adalah selalu juga ingin bekerja keras untuk maksimalisasi keinginannya begitu. Dan teori keagenan ini tidak lepas dari permasalahannya, itu namanya permasalahan moral hazard gitu ya. Jadi moral hazard di sini terjadi ya karena salah satu pihak menerima informasi atau disebut dengan asymmetric information ya, di mana para prinsipal ya, para prinsipal dan juga para manajer di sini gitu ya, di sini bertindak ya, berimplikasi kepada hal-hal yang mana yang harus diambilnya, mana yang tidak harus diambilnya gitu ya. Dan teori keagenan di sini berkaitan dengan terjadinya kontrak yang terjadi ya. Biasanya siapa itu agent di situ? Artinya agent ini orang yang bekerja keras gitu ya untuk melaksanakan keinginan prinsipal. Seperti misalnya dokter. Nah, kenapa dokter itu agent? Ya karena dia bekerja untuk rumah sakit atau bekerja untuk klinik gitu ya. Lawyer. Ya, kenapa lawyer itu agent? Ya, karena lawyer itu bekerja untuk klien gitu kan. Kliennya adalah prinsipal gitu ya. Auditor begitu juga ya. Udah pasti dia agent. Prinsipalnya siapa? Klien. Ya kan? Manajer juga begitu. Nah, inilah pihak-pihak yang dikatakan dengan pihak agent ya. Dan agent di sini punya kontrak gitu ya. Kontraknya bersifat rasional dan juga kontraknya bersifat apa ya? Risk netral ya. Oke. Dah, kemudian kita melihat ya bahwasanya ini pola hubungan ya, bagaimana hubungan antara agent ya dengan prinsipal ya, hubungan antara agent dengan prinsipal gitu ya. Dan keuntungan di sini manajer gitu ya, manajer mendapatkan informasi dalam hal ini dia menggunakan asumsi-asumsi ya, yang dapat mengendalikan sistem akuntansi, di mana pemilik tidak dapat mengobservasi gitu ya laba dan juga tidak dapat melaporkan laba bersih ya, tentu saja ada terjadi asimetri informasi. Dan prinsip relevansi, nah di sini juga menguntungkan para manajer. Kenapa para manajer mendapatkan keuntungan dari informasi gitu ya? Ya karena yang menyajikan namanya laba rugi itu ya manajer gitu ya. Maka realisasinya manajer di sini akan melaporkan ya sesuai dengan keadaannya gitu kan. Artinya realisasi yang fakta yang ada gitu ya. Jadi manajer mendapatkan kompensasi jika kompensasinya rendah tergantung dari laba juga gitu ya. Ya, kemudian permasalahan ya yang terkait dengan prinsip pelaporan keuangan di sini, di mana manajer itu akan mendapatkan hukuman ya. Karena apa ya? Karena kalau rugi maka punishment-nya ada gitu ya. Dan juga batasan-batasan kontrak itu didapatkan serta batasan kemampuan untuk berkomunikasi gitu ya. Nah, ini yang diperoleh oleh manajer itu sendiri ya. Dan manajer di sini akan menghasilkan banyak permasalahan ya terkait dengan keefisienan ya. Nah, ini. Kemudian juga manajer mendapatkan keuntungan terkait dengan ya bagaimana batasannya terkait dengan manajemen laba ya, di mana poin-poin itu manajer itu harus bekerja keras untuk menyiapkan sesuatu yang dapat berguna gitu ya. Artinya praktik manajemen laba itu lazim terjadi. Dan agency problem itu berkaitan dengan norma psikologi. Nah, kenapa norma psikologi gitu ya? Karena model sini mengkombinasikan keputusan yang rasional yang berkaitan dengan perilaku gitu ya. Jadi memang yang namanya apa ya? Yang berkaitan dengan topik ini ya, yang namanya aspek psikologi juga tidak dapat diabaikan ya. Dan implikasi dari teori keagenan ini bagaimana? Yang namanya Holmstrom Agency Model ya. Jadi didasari pada kompensasi gitu ya. Jadi kompensasi manajer itu dipengaruhi dua variabel.
ya, dua variabel di mana dalam Holmstrom model berimplikasi dari laba bersih gitu ya. Jadi kompetensi menghasilkan laba bersih ya maka nantinya akan tercermin pada laba per lembar saham ya di pasar gitu ya. Jadi semakin tinggi laba bersih maka EPS-nya juga makin tinggi. Kalau dia EPS makin tinggi maka keinginan orang membeli saham juga tinggi ya. Jadi di sini implikasi dari teori keagenan itu ke sana ya, ke harga saham. Kira-kira demikian ya. Dan implikasinya dalam Holmstrom agency model di sini ya bagaimana memaintain ya harga pasar ya berkaitan dengan kompensasi dan laba bersih terkait dengan hal itu ya. Jadi dengan kata lain laba bersih itu sifatnya sensitif ya dan juga presisi tepat ya. Dan ada dua kualitas ya berkaitan dengan hal itu yaitu nilai pasar ya dan juga nilai pasar itu adalah historis. Begitu juga dengan historical cost ya. Ya, kemudian juga implikasi teori keagenan itu adalah kontrak incompleteness, kelengkapan kontrak ya. Jadi kelengkapan kontrak itu akan berimplikasi pada konsekuensi ekonomi ya, di mana adanya suatu standar normal gitu ya bagi manajer yang berdampak terhadap kontrak ya. Dan juga rekonsiliasi ya. Konsekuensinya adalah rekonsiliasi. Karena apa? Ya karena berdampak tadi efisiensi pasar modal gitu ya. Di mana kontrak di sini perlunya kelengkapan dan juga ketepatan ya dalam terutama pada implementasi standar akuntansi. Dan kita simpulkan ya bahwasanya topik ini adalah bahwasanya kebijakan akuntansi yang dalam hal ini tanpa adanya aliran kas ini punya konsekuensi. Ya, setiap kebijakan akuntansi konsekuensinya adalah konsekuensi ekonomi. Maksudnya apa? Ya konsekuensi pada pasar modal gitu ya. Ya, pasar modal artinya kebijakan akuntansi itu menciptakan manajemen laba gitu kan atau menciptakan nilai akuntansi dan nilai akuntansi itu berdampak terhadap harga saham. Nah, makanya accounting policy can have economic consequences ya, but securities market can still be efficient. Dan juga peranan laba bersih di sini sebagai alat monitoring dan juga alat motivasi bagi manajer untuk melihat ya sejauh mana kualitas dari informasi yang diinginkan oleh investor ya. Selain itu juga laba bersih itu merupakan dengan harga saham per lembar gitu ya, ini sebagai suatu ukuran. Dan juga dalam topik ini ya kita lihat berperannya GAAP gitu ya atau standar akuntansi yang berlaku umum sebagai alat kontrol ya. Alat kontrol apa? Ya alat kontrol manajemen laba supaya praktik manajemen laba itu tidak serta-merta ya. Karena apa? Karena adanya standar akuntansi gitu ya. Nah, inilah topiknya yang terkait dengan hari ini gitu ya. Yang terkait dengan topik kita ya adalah teori keagenan ya atau dalam hal ini berupa ya apa ya analisa konflik. Nah, jadi modelnya kita lihat seperti ini ya. Nah, jadi bagaimana konflik itu terjadi antara investor dengan manajer ya terkait dengan kompensasi dan juga terjadinya hutang ya. Ya baik, mungkin ada yang mau ditanyakan, mau diskusi silakan pada pertemuan kita yang terakhir ini. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Pak, kan saya pernah baca di paper ya, ada institutional teori. Apakah oke. ada kaitannya dengan teori agensi ini, Pak? Gitu. Ya, tentu saja institutional teori itu berhubungan dengan teori keagenan gitu ya. Karena yang namanya institutional agency di sini berperan ya, dewa komite audit gitu ya, dan juga dewan komisaris komposisinya. Nah, ini berperan dalam penegakan agency teori. Nah, ini hubungan antara prinsipal dengan agent itu sangat dipengaruhi oleh kuat dan tinggi rendahnya institutional mechanism yang terjadi gitu ya. Jadi makin besar praktik institutional teori gitu ya, institutional
manajer gitu ya, maka makin makin ketat pengawasan yang dilakukan oleh prinsipal ya terhadap agent. Nah, itu udah pasti ya, Tiffany. Oke, itu Pak. Ya. Wis. Baik, ada lagi? Ya, kalau tidak ada, papernya udah terkumpul semua, jadi UASnya udah terpenuhi ya, dan nanti saya isi nilainya secepatnya ya. Dan jika papernya udah publish, saya kabari juga ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Ya, Pak. sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, boleh meninggalkan ruangan ya.